ngobrol terus setelah event ini. Uh, Tadi ditanya ya perjalananku gimana sih sampai akhirnya kenal SEO gitu. Jadi aku tuh 10 tahun lah kira-kira kerja di bidang SEO dari 2013. Kerja pertama dari 2012 tapi kenal SEO tuh 2013. Dulu tuh SEO tuh aku tahu sebenarnya dari tahun 2007 kali ya, 2006. Dulu blog tuh lagi awet lagi hot-hotnya. Kalau sekarang kan TikTok kan yang hot kan gitu kan. Nah, dulu tuh blog sosmed pertama di Indonesia. Nggak ada yang, ya pokoknya blog awet lah, 2006 tuh lagi hot-hotnya. Nah, aku bikin blog, kenal SEO, denger nama SEO, tapi kayak ngerasa nggak tertarik. Karena kayak SEO tuh apa sih? Nggak jelas gitu, kayak aneh, kayak black magic gitu-gitulah. Nggak ada yang bisa, ya dulu kan juga sumber belajar susah ya. Jadi, aku nggak tahu harus belajar di mana, ngerasa SEO tuh aneh gitu. Sampai aku kerja, 2013 tuh pertama kenal SEO dari Mbah Anas namanya, kalau teman-teman mungkin tahu, Nur Anasta. Itu diajarin pertama kali di kantorku yang pertama kali kerja. Udah sampai sekarang itu keterusan. Sempat aku kerja setelah Traveloka, aku di Glints, terus ke Fast Houses, itu startup semua, aku kerja di bidang startup semua, dan sempat megang digital marketing overall, jadi megang ads juga, megang sosmed juga, tapi pada akhirnya ngerasa bahwa kayaknya SEO aja nih gitu, karena selama aku kerja, aku tuh juga punya sampingan gitu, jadi kayak ada klien, aku jadi SEO konsultannya, aku ngajar gitu-gitu kan. Kok kayaknya aku lebih bisa ngasih impact di bidang SEO ya gitu. Manfaatku lebih kerasa buat orang, aku lebih senang orang apresiasi itu di bidang SEO dibanding yang tadi ads, sosmed. Akhirnya 2023 aku memutuskan, oke deh, bismillah, jalan hidupku aku pilih lagi nih ke SEO full gitu. Aku jadi sekarang jadi entrepreneur, bikin daily SEO. Nah, aku sekalian kenalin ya dikit ya. Jadi daily SEO tuh awalnya blog gitu kan, media yang pengen buat pengen bantuin teman-teman yang mau belajar SEO lah gitu. Karena di Indonesia tuh sejauh ini ya, sampai aku bikin daily SEO, itu belum ada yang blog khusus atau media khusus yang bahasa SEO doang. Gitu. Kalau web-web kayak Niaga Hoster gitu kan, ada topik SEO-nya gitu kan. Teman-teman nyari nyari topik SEO di Google, webnya Niaga Hoster gitu ketemu ada kan. Nah, cuma yang khusus tentang SEO itu belum ada. Kalau di luar tuh kayak search engine journal, search engine land. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar, nah aku pengen kayak gitu tuh di SEO, tempat belajar SEO. Jadi ada medianya, ada blognya, ada community-nya, ada Telegram grupnya. Kalau teman-teman mungkin belum ada yang mau join, bisa belajar. Dan kita juga bikin kelas. Ntar abis ini aku promosi dikit ya, yang nanti dapat undian. Nah, sama aku juga punya klien, aku juga nyari klien. Kalau teman-teman bisnisnya lagi butuh orang SEO, aku bisa jadi konsultan atau jadi agensinya. Bisa Itu sih. partnership juga dong? Apa? Bisa kolaborasi gak? Boleh, ayo. Kolaborasi. Collab-nya kita Karena diskusiin aja kan bentuknya gimana banyak-banyak gitu. orang website yang banyak handle klien nih. Oh iya, benar. Benar. Walaupun di titik ini aku masih sendirian, timnya freelance ya. Jadi belum bisa megang klien banyak-banyak gitu. Oh, Jadi belum siap banyak-banyak lah. Baru mulai 7 bulan lalu. Jadi benar-benar masih baru lah jadi pengusaha. Nah, terus kalau kayaknya hidup Ilman tuh SEO semua itu nggak juga, teman-teman. Aku juga punya hobi. Dan hobiku yang lagi asik setahun terakhir tuh main sepatu roda. mantap. Jadi work life balance lah gitu kan. Balance-nya benar-benar literally balance gitu di sepatu roda. Dan kalau teman-teman tahu sepatu roda itu kan orang suka gaya-gaya gitu kan, lompat gitu kan, muter-muter. Pakai gaya ada trik-triknya gitu kan. Nah, aku mau nunjukin, mau ngeliat nggak? Nunjukin satu gaya aku naik sepatu roda. Mau dong. Boleh ya? Oke, ada jempol, ada ngangkok. Oke. Ini dia gayaku, salah satu gayaku naik sepatu roda. Aku play ya. Nah, sekali lagi. Itu yang paling gaya ya, Mas? Nah, gaya itu kan ada nama-namanya kan? Nah, ini namanya gaya apa? Tahu nggak teman-teman? Apa tuh? Ini gaya apa? Bisa di chat mungkin? Bisa dicat ya, mau nebak gaya apa tuh? Ini gaya nyungsep, down to earth. Bener semua, tapi yang paling bener itu adalah gaya gravitasi gitu. Oh, aduh. Dah, habis gitu aja kenalannya. Yang course-nya mau sekarang pantar ya, ntar aja kali ya, biar ngobrol dulu. Boleh, ngobrol dulu ya. Nanti mungkin di tengah-tengah tuh bagian terakhir ya, Mas Firman ya. Gitu, teman-teman. Oke, menarik, Mas Firman. Benar-benar apa namanya balance ya itu rollerblade tuh zaman saya dulu tuh udah lama banget. Sekarang udah mulai lagi ya.
Iya, sekarang ramai lagi, betul. Betul, Rame betul. lagi ya. Oke, mantap. Nanti kalau yang suka rollerblade di daerah Jakarta, Depok, boleh main nih. Biasa di mana Mas Ilman? Bareng-bareng komunitas juga? Kalau aku sih karena orang Depok, jadi ada komunitasnya di Depok, mainnya di UI. Tapi Hmm, di Jakarta tuh ada yang di GBK. Kalau Jakarta Timur ada di Velodrome Romangun. Ada di mana lagi ya? Ada di kalau Barat tuh di BSD di Cibis Park. Sorry, bukan Cibis Park, di Cubic BSD. Yubi, ya. Sama di selatan itu Cibis Park Cilandak. Gitulah. Oke. Banyak tempat komunitasnya. Jadi yang udah tua-tua, om-om kayak saya gitu, kayak Om Clement, nggak usah malu karena banyak yang ngajarin juga. Udah tua ya Gitu. saya ya. Iya. Banyak yang bilang saya masih ya belasan tahun lah Mas. Iya. Belasan tahun yang lalu juga ya. Udah dua. Ini lagi di sini nih. Ngintip-ngintip nih. Oke, oke, menarik ya tentang apa intro tentang Mas Ilman. Nah, karena ini hari ini kan ngobrol-ngobrol, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan SEO, langsung aja kalau bisa sih langsung nanya ya Mas Ilman ya. Bisa Boleh? resen ya nanti silakan di open mic-nya ya. Kalau di open mic-nya, sama kalau bisa di videonya juga ya. Nah, mungkin yang ringan-ringan dulu nih. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas Ilman. Nah, nanti juga sharing mengenai yang case tadi ya, Mas Ilman ya. Atau mungkin kalau misalnya pertanyaan saya nyambung dengan case tadinya bisa langsung ya. Nah, pertanyaan pertama. Ini Ya. mau jadi wawancara ini. Boleh nanya-nanya lah ya. Nah, kalau bagaimana caranya mengoptimalkan websitenya saya dan teman-teman yang lain yang dibuat pakai Elementor untuk bisa lebih friendly lah di mesin pencari itu lebih ya kita maunya kan pasti cepat terindeks gitu ya. Nah, ini kan karena Elementor itu kan page builder. Nah, mungkin juga page builder yang lain juga nyangkut juga lah gitu ya. Nah, kira-kira Mas Ya. Ilman gimana nih pertanyaan ini? Oke. Aku tuh kemarin baru belajar dari Mas Sinar Hadiwijaya. Hmm. Jadi kelas pertamanya SEO course yang Daily SEO bikin tuh, kelas pertamanya itu kemarin minggu lalu itu tentang bikin web dengan WordPress. Termasuk dia ngajarin cara ngoptimasi di settingan cPanel-nya. Gimana biar kata dia tuh gimana biar WordPress-nya plus Elementor-nya itu bisa jalan lebih cepat. Nah, nanti Oh, aku share abis ini kali ya gitu. ya. Karena itu udah teknis banget. Nah, tapi hal pertama yang perlu diketahui sih ini sih, bahwa search engine tuh nggak peduli di belakang layar tuh webnya dibikin pakai apa. Mau HTML coding sendiri, mau pakai WordPress yang polosan, mau Blogspot, mau pakai page builder tuh mereka nggak peduli. Yang mereka peduli adalah saat mereka ngakses web kita, dia bisa membaca isinya, bisa nelusurin atau nge-crawl link-link yang ada di dalamnya, dan nemu halaman-halaman yang lain gitu buat dibaca dan diindeks, terus nemu link lagi, di crawl lagi, dibaca, diindeks dan seterusnya gitu kan. Prosesnya kan ada crawling, halamannya ditelusurin, link-linknya tuh dibuka-bukain, indexing, pages yang dia udah crawl tadi tuh dimasukin ke database-nya, dan terakhir ranking. Jadi orang kalau nyari sesuatu, nyari di Google pakai keywords, dia bakal nyari di indeksnya Google itu di step 2 mana yang paling relevan buat di rankingin. Yang paling relevan, yang paling bagus itu yang ranking lebih tinggi. Prinsip search engine gitu cara kerjanya. Nah, impact-nya apa? Impact-nya adalah kalau kita pengen bikin web kita performance-nya bagus, kita harus mengoptimalkan tadi crawling, indexing, rankingnya. Ini pelajaran panjang nih. Ini pelajaran berjam-jam, tapi secara singkat tuh basically gini sih. Kalau halaman teman-teman gampang ditemuin search engine, misalkan gitu ya, punya konten, punya blog, atau punya landing page, itu harus bisa diklik dari browser. Jadi kalau halaman yang ngumpet, nggak kelihatan akses masuknya tuh, kalau lewat link-klik tuh nggak ketemu di mana, search engine bakal bingung juga nyarinya. Jadi pastiin Dari halaman-halaman browser kan, penting sorry Mas, itu muncul. Ya, sorry, maksudnya dari browser bisa sedikit kasih kayak gambaran gitu? jadi kalau kita buka-buka website kan kita navigasi kan klik-klik link gitu kan. Ya, Nah, jadi cara search engine bekerja mengakses web kita tuh dengan cara ngeklik, tanda kutip. Jadi ada link dia bukain gitu. oh, oke. Nah, jadi kalau halamannya itu nggak bisa diakses dengan cara diklik, itu bakalan nggak ketemu sama search engine juga. Jadi Jadi, contoh ya, misalkan teman-teman baru bikin postingan blog misalkan.
Nah, postingan itu tuh hanya bisa diakses dari browser address bar blog ilmanakbar.com/postingan saya, enter. Cuma Iya. dari situ. Nah, nggak ada pintu masuk yang kalau buka web ilmanakbar.com tuh nggak ada klik link yang mana ya ke halaman tersebut. Nah, halaman tersebut tuh nggak bakal ke indeks ever karena dia nggak di-crawl sama Google. Itu pertama tuh, pastiin harus gampang ditemuin. Dua, pastiin web kita itu gampang diindeks dengan cara, jadi Google tuh pilih-pilih kasih sebenarnya. Kalau web kita itu sudah punya nama gitu, sudah terbukti gitu, sudah proven bahwa ini web yang bagus, rajin diupdate, Google bakal senang nge-crawling dan mengindeks lebih sering. Kalau web baru itu emang cenderung susah. Cenderung lebih lama dikunjungin. Nah, caranya adalah dengan kita posting secara reguler dengan di chat lucu, lu punya kuasa, lu punya authority, punya kuasa. Jadi kalau lu sering update konten, terus website lain tuh tahu ada website kita, jadi itu tuh yang bikin value kita naik. Jadi Google tuh lebih sering juga mengindeks datang gitu. Nah, bagian terakhir ranking, ini masalah relevansi dan kualitas konten kita sama yang dicari user. Jadi kan kita mau di Google kan nyari konten, kalau kita googling, kita kan mau mendapat jawaban dari pertanyaan kita ya kan. Nah, kalau kita balik nih, jadi kita sebagai user kita pengen dapat hasil yang paling bagus, ya kan? Nah, coba kita balik sebagai pemilik website. Kalau kita pengen tampil nih, berarti kan kita harus ngasih jawaban yang paling bagus kan buat user. Jadi masalah teknis page buildernya, frameworknya itu nomor 2, frankly speaking. Nomor satunya, value lu apa nih? Lu bisa ngasih manfaat apa buat user itu. Jadi kira-kira itulah secara singkat, mau apapun page builder atau CMS-nya, kualitas konten itu menjawab pertanyaan user yang jadi intinya lah gitu. Detailnya banyak tapi itulah intinya. Menarik ya. Jadi mungkin beberapa poin yang saya dapat ya, dan mungkin jadi pertanyaan juga nih Mas Hilman ya. Jadi, wah ada bersinar. Saya admin dulu ini bersinar. Nah, ini bersinar yang asli atau bersinar yang mana ya? Nah, kembali ke yang tadi ya Mas Hilman ya. Nah, dari statementnya berarti sebenarnya no worries aja. Jadi nggak usah khawatir apapun kita mau bikin website itu, pastikan itu bisa di-crawl dulu ya Mas Hilman ya. Jadi mau pakai Elementor, mau pakai Brick, Oxygen, Gutenberg, atau mau pakai bener-bener klasik editor gitu ya, itu cukup pastikan di-crawl dulu. Nah, untuk memudahkannya tadi kita harus banyak pintu masuk. Mungkin tadi contohnya itu kalau kita pasang navigasi menu, pastikan itu kalau diklik tuh bisa masuk ke halaman yang dituju ya Mas Hilman ya. Atau internal link jangan sampai jadi broken link gitu ya. Diklik malah nggak ada halamannya gitu ya. Nah, jadi pastikan dulu bisa di-crawl gitu ya. Setelah di-crawl kan di-indeks oleh Google, disimpan nih apa tuh namanya, arsip ya atau apa tuh ya kalau di-indeks tuh. Di indeks tuh kayak ini sih, ibarat kemarin ini analogi yang bagus waktu di acara Google kemarin tuh. Jadi kalau buku kan tebel tuh, ada 300 halaman ya, atau enggak skripsi atau ya buku lah 500 halaman, tebel banget tuh. Tapi di akhir buku tuh ada ini kan, ada kata-kata kunci, glossary gitu-gitu kan. Konsep-konsep yang halaman istilah apa ada di halaman berapa gitu kan. Itu paling cuma berapa sih, 10 lembar gitu kan. Bukunya 500 lembar, indeksnya 10 lembar. Nah, indeks tuh kayak gitu tuh, kayak catatan konsep-konsep penting di website-website yang dia crawl gitu. Oh, oke. Nah, itu di store. Baru nanti kalau ada query ya atau pertanyaan kan Google akan cari nih di antara semuanya, semua website yang ada, mana yang bisa paling menjawab pertanyaan si yang ngasih pertanyaan ya Mas Hilman ya. Nah, tadi kan kuncinya adalah di konten ya, terutama bagaimana kita punya konten. Nah, ngomong-ngomong tentang konten nih, ini memang sedikit melebar dari page builder WordPress ya Mas Hilman ya. Nah, kan tadi ada kalau misalnya website baru, tantangannya itu kan butuh waktu ya untuk bisa Google mau masuk ke website kita, di crawl dan ya tadi proses seterusnya. Jadi salah satunya adalah harus rajin posting konten ya. Nah, bagus mana nih? Pokoknya konten banyak,
maksud saya asal gini kan sekarang apalagi udah ada ChatGPT dan AI. yang lain-lain ya, AI gitu ya. Pokoknya buat aja lah pakai AI gitu, yang penting banyak gitu ya. Atau hire aja pokoknya kan ada tuh yang penulis-penulis murah-murah gitu kan. Nah, kan saya pribadi misalnya saya sebagai pemilik bisnis punya website. Kadang-kadang kan kalau orang yang buat konten belum tentu in depth gitu ya, Ya, menguasai benar-benar bisnisnya atau produk utamanya dan apanya. Nah, tapi tadi kan menarik harus banyak konten. Nah, eh, lebih prioritas nih mendingan banyak konten dulu atau sedikit konten tapi itu bagus gitu. Maksudnya yang nulis mungkin kita sendiri yang nguasain gitu. Nah, Mas Ilman yep. sendiri pendapatnya gimana? Oke. Jadi ini ada konsep, dan ini konsepnya berasal dari ini mungkin aku share screen lah biar gampang ilustrasinya ya. Jadi ada konsep, nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak ya? Namanya tuh EEAT. Aku share screen dulu bentar ya. Oke, kelihatan ya. Ya, Jadi EEAT. Ada yang pernah dengar nggak? ada yang pernah dengar teman-teman? Bisa di Di chat. Lesio ada kontennya nih. Kalau IET tahu, kalau IET agak lupa nih. Nah, EEAT itu update-nya EAT. Oke. Dulu EAT doang, sekarang jadi EAT. Basically uh, ini adalah sebuah konsep dari Google yang dipakai oleh uh, third party-nya Google untuk menilai kualitas website. Jadi gini, jadi Google itu kan mesin ya, gitu kan. Nah, hasil algoritma mesin itu kan di sini nih. Nah, tapi namanya mesin kan bisa aja nggak optimal, harus di-improve. Nah, ada manusia-manusia, apa namanya, karyawan-karyawan kontrak lepas gitu, freelance-nya Google, bukan karyawan Google, itu yang menilai nih, website yang muncul di hasil algoritmanya Google nih, kualitasnya gimana ya? Nah, kualitas itu tuh dikonsepkan menjadi EEAT. E-nya tuh experience, yang kedua tuh, bentar ya, nih, experience, expertise, authoritativeness, dan trust. Jadi konten kita, web kita tuh harus memenuhi kriteria ini. Ini betul kriteria itu bukan skor ya. Jadi kayak ini emang apa ya? Konsep lah, konsep yang dipakai buat menilai. Tapi nggak ada skor yang skor IET gue berapa gitu nggak. Nah, jadi web kita tuh harus bisa dipercaya gitu, harus nunjukin oh konten kita tuh punya apa namanya? Bukan konten katanya, tapi dari pengalaman kita sendiri. Bukan konten yang cetek tapi expert dalam gitu. Terus bukan web yang ngadi-ngadi gitu, kayak lu siapa nulis itu. Nah, tapi kalau kita pemilik bisnis bidang A, kita nulis A kan kita punya otoritas gitu. Jadi kira-kira konsepnya begitu, bukan banyak tapi cetek, tapi mending sedikit tapi IIET-nya bagus dan konsisten. Gitu sih. Jadi konsisten seminggu sekali fine. Mending lebih baik seminggu sekali daripada cuma sekali terus nggak update lagi gitu. Kalau udah bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali tambahin. Pokoknya konsisten sih, gitu sih. Oke, berarti tetap fokusnya konten itu harus ada value-nya ya. Harus Value, betul. bagus value dan kalau bisa bisa mengcover ini nih IET ini ya. Betul, betul. Sip, thank you banget. Gitu Nah, sih kira-kira. sudah ada dua pertanyaan yang mau nanya silakan Mas Satrio, boleh di unmute ya. Ya, Mas Ilman, ini kan kebetulan ada yang tanya tuh tentang DAPA tuh ya. Saya juga Ya. kan udah baca domain authority di postingannya di Daily SEO tanggal 16 Maret. Oh, thank you, Mungkin thank you. bisa Ya. mungkin bisa bantu untuk mencerahkan teman-teman di sini. Mungkin sebagian ada yang masih belum tahu apa itu Oke. DAPA dan juga korelasinya dengan SEO Ya. yang mana mayoritas kita berkiblatnya pada Google Search Engine gitu. Yep. Oke. Thank you Bro Satrio. Ya, Satrio itu cakep banget. Teman-teman yang lain selain Mas Satrio, selain Gasali yang nanya tuh, ada nggak yang pernah dengar tentang DAPA? Mungkin boleh di chat dulu, ada nggak yang pernah dengar? Aku pengen tahu berapa banyak sih yang pernah dengar gitu. Kata Mas Soleh lumayan, oke. Oke, ada pernah dengar, oke. Ada yang belum dengar sama sekali? Oh, oke. Mas Ersat belum pernah dengar sama sekali. Oke, jadi gini. Jadi ini adalah sebuah, apa ya, aku bisa bilang langsung intinya ya.
DAPA itu adalah salah satu miskonsepsi terbesar dari orang-orang yang belajar SEO gitu. Yang tadinya fungsinya itu berguna buat SEO, tapi gara-gara salah kaprah, jadi akhirnya nggak berguna lagi karena salah kaprah. Jadi gini, DAPA itu adalah singkatan dari Domain Authority. Nah, kenapa dibilang salah kaprah? Nih aku langsung intinya dulu ya sebelum aku jelasin detail ya. Kenapa dibilang salah kaprah adalah karena Domain Authority itu bukan ranking faktor Google dan nggak ada efeknya ke SERP, Search Engine Result Page. Jadi angka Domain Authority berapapun itu nggak ngaruh ke hasil SERP secara langsung. Karena DAPA itu bikinan third party namanya Moz. Dia bikin tools, Moz.com tuh bikin tools. Nah, dia tuh make Domain Authority sebagai salah satu matriksnya. Dia itu Domain Authority, level seluruh website, ada lagi PA, Page Authority. Jadi kalau halaman saya tuh, website saya punya 3 halaman ABC. Nah, ABC itu DA-nya sama. Misalkan 10 gitu, karena tuh Domain Authority levelnya sama semua tiap page. Tapi PA-nya bisa beda-beda. Yang A misalkan 10, yang B 11, yang C 13, itu bisa beda-beda gitu. Nah, intinya gitu. Jadi teman-teman nih, nggak perlu musingin DAPA sama sekali. Cukup tahu aja, tapi nggak usah dipusingin, karena nggak ada ngaruhnya sama SERP. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ya, Domain Authority Checker, ini bisa cari aja di Google buat iseng-iseng untuk tahu, nih, Simosnya punya toolsnya sendiri. Beda tools SEO, beda nama-namanya. Jadi Ahrefs tuh punya sendiri algoritmanya, tapi rata-rata pakai Moz. Misalkan gitu ya, Daily SEO ID. Nah, bentar ya, kita lihat ya. Nah, DA-nya si Daily SEO itu 16. Web teman-teman bisa cek aja sendiri berapa angkanya. Nah, spam score itu juga sama perhitungan dari si Moz-nya. Intinya, si DA sama si spam score sama segala macam itu mencoba mengsimulasikan cara kerja search engine. Gitu. Jadi karena kita tidak ada yang tahu cara kerja search engine itu cuma Tuhan. Sama engineer-nya search engine lah gitu kan, nggak ada yang tahu pasti. Makanya platform-platform tools-tools kayak Moz itu mencoba mensimulasikan cara kerja search engine dengan menggunakan sebuah angka nih kayak gitu tuh. Nah, yang jadi masalah adalah perhitungan angka DA itu dan PA itu berdasarkan cuma dari link doang. Dari jumlah backlink segala macam. Sementara banyak orang udah bisa memanipulasi lah. Jadi banyak jasa peningkat DA itu ada, cari aja. Jasa meningkatkan DA. Tapi ada jasanya ya, Mas? Banyak. Jadi DA kita yang tadinya cuma 16 tuh, kalau cuma mau jadi 50, bisa gitu pakai kayak begini. Tapi buat apa? Ya kan, karena nggak ada impact-nya ke performance SEO gitu. Cuma impact-nya cuma cakep doang. Sama nanti orang mau bayar kita lebih mahal. Itu buat orang yang nggak ngerti, wah DA-nya tinggi, gue bayar deh buat ngasih link. Tapi intinya nggak ada pengaruhnya. Gitu, teman-teman Bersatrio, thank you. Pertanyaan bagus pemantiknya. Mas Ilman, itu menjawab pertanyaan Mas Gasali juga yang di chat ya, tentang spam score ya. Jadi sebenarnya itu kan metrik dari Moz aja ya. Secara langsungnya sih pengaruh atau nggak pengaruh itu bukan karena spam score-nya ya, berarti ya. Betul. Itu cuma proxy, benar, cuma pendekatan. Jadi kita boleh pakai matriks kayak DA, kayak spam score itu buat menjadi apa ya, referensi lah. Tapi jangan menjadi kitab suci, beda gitu. Ya. Tapi ngomong spam score tuh menarik sih. Jadi aku baru punya klien yang spam score tuh tinggi banget, 33%. Perasaan webnya nggak aneh-aneh gitu kan. Nah, ternyata spam score tuh si Moz tuh punya cara kerjanya lah gitu. Dia ada 27 sinyal yang umum dipakai website yang spammy. Website abal-abal gitu tuh biasa punya karakteristik seperti ini. Nah, secara tidak sengaja si klienku itu menggunakan menggunakan meta keywords yang udah nggak dipakai Google, dia malah make di 200.000 halamannya dia pakai semua. Makanya spam score tinggi gitu. Jadi padahal Google udah mengabaikan meta keywords Google udah cuek. Kita pakai pun nggak masalah sebenarnya, nggak negatif. Tapi spam score jelek gara-gara dia ngeliat itu. Jadi gitulah kira-kira. Nggak ngaruh, tapi sama meta description beda nggak, Mas? Beda. Meta keywords tuh yang meta name keywords.
yang ngasih list of keywords beda. Description kan yang ngasih description nih. Heeh. Ini description gitu. Keywords nggak keluar sama sekali. Hmm. Udah nggak dipakai sama sekali. Oh, oke. Tuh. Wah, thank you Gitu Mas. kira-kira. Nah, ada Mas Febri, silakan Mas Febri bisa di open mic. Bisa stop share dulu ya Mas Ilman ya. Oh ya, sip. Terima kasih Mas Clement. Halo Mas Ilman, salam kenal. Halo, sama Mas Saya Febri. Febri Mas. Oke Mas, di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan jumlah kata pada Oke. suatu halaman, apakah itu berpengaruh besar? Kemudian yang kedua, lalu kalau misalkan pada suatu halaman kita menggunakan accordion supaya yang katanya tadinya ada ribuan atau ratusan itu banyak, kita bisa kayak sembunyikan. Tapi nanti kalau orang mau baca bisa baca selengkapnya kayak gitu. Itu seberapa pengaruh sih Mas untuk SEO? Baik, terima kasih Mas sebelumnya. Oke. Thank you, Mas Febrian. Ini pertanyaan yang salah satu yang lumayan common lah ditanyain gitu. Tentang jumlah kata. Jadi jawabanku gini. Tidak ada guidelines resmi dari search engine yang ngasih tahu bahwa jumlah kata harus sekian. Gitu. Yang ada yang banyak di lapangan nih kalau teman-teman nyari gitu kan rekomendasi jumlah kata di SEO tuh itu rata-rata adalah hasil hasil analisa gitu. Yang ranking nih jumlah katanya berapa? Kalau konten blog 1000 kata gitu. Kalau landing page sekian kata, company profile sekian kata. Pokoknya itu tuh bukan patokan gitu. Itu cuma hasil analisis, hasil riset yang terjadi di lapangan gitu. Nah, tapi jumlah kata itu mungkin ya berkorelasi dengan performance ratio. Mungkin. Tapi belum tentu itu sebab akibat. Karena yang dilihat oleh search engine kan kebermanfaatan konten dan relevansi konten gitu kan. Kalau misalkan panjang katanya, artikel panjang, tapi isinya tuh cuma mengulang-ulang, cuma basa-basi, banyak fillernya lah itu istilahnya. Itu ya Google udah pinter kok gitu. Manusia udah bisa lihat kan, oh ini artikel banyak basa-basinya nih. Google udah pinter bacanya, oh ini sama nih, artikel nggak ada isinya nih, cuma basa-basi doang. Itu mana bagus sih dibanding sama konten yang pendek tapi to the point. Jadi intinya nggak ada jumlah kata patokan, fokus ke user. Itu selalu gitu selalu gitu sih pertamanya sih. Selalu fokus ke user deh. Kalau bermanfaat, emang butuh panjang ya be it gitu, bikin komprehensif. Tapi kalau panjang nggak perlu ya nggak usah panjang-panjang. Nah, Kira-kira gitu pertama. mungkin mau nambahin pertanyaan sih. Enggak sih, expand dari pertanyaan Mas Febri sebelum kita ke yang pertanyaan kedua ya, karena ini related dengan jumlah kata nih Mas Ilman. Nah, ini kan tools SEO sekarang tuh canggih-canggih ya Mas Ilman ya. Di mana tools SEO sekarang ini saya pernah juga misalnya ada tools SEO masukin kompetitor kita misalnya kan di keywordnya itu. Nah, dia tuh bisa analisa tuh untuk page-nya yang ranking di keyword yang kita mau ranking, oh dia berapa kata gitu kan. Lalu ada yang ya mungkin menurut saya mungkin bukan hanya satu orang tapi banyak praktisi SEO mungkin ya menggunakan tools ini sebagai guide membuat artikel dengan tujuan membuat lebih banyak kata daripada si kompetitor. Nah, ini terus terang memang agak sedikit saya ikut nggak ya kayak gini atau enggak gitu ya. Nah, menurut Mas Ilman gimana? Ya, terus terang I used to be kayak begitu juga. Dulu waktu aku ngajarin SEO beberapa tahun lalu tuh pernah kayak gitu juga. Wah, karena yang paling gampang caranya buat mengalahkan kompetitor ya di jumlah kata gitu kan. Tapi sebenarnya bukan plakatif gitu sih, lebih ke kalau kompetitor ngebahas cuma ABC, kita bahasnya ABCDEF gitu. Jadi lebih lengkap, otomatis lebih panjang gitu kan. Jadi secara tidak langsung aku juga ngajarin lebih panjang lebih bagus gitu. Nah, cuma again yang kayak gitu itu analisis dari apa yang terjadi di result Google. Contoh ya. Ini salah satu tools yang nggak tahu ya. Om Clement yang dimaksud toolsnya apa? Aku lupa toolsnya apa. Bukan Yoast atau apa gitu nah. Bukan tapi banyak tools gitu. Tapi banyak emang bener tools yang kayak gitu. Ini contohnya ya. Tools buat bikin brief artikel. Kita masukin keywords-nya,
misalkan nih ya kayak mengatasi stunting nih keywordnya nih. Nah, AI-nya dia tuh bakal menganalisis SERP Google yang menyarankan bahwa sebaiknya 1430 Betul. sebaiknya. Karena hasil halaman pertama Google tuh segitu-segitu tuh. 700, 1500, Betul. 1400. Jadi, wah biar bisa bersaing segitu aja deh gitu. Lah, tapi ini ada 400 artikel, ada 400 kata, nomor itu cuma 700 kata gitu ini masih menang. Jadi tidak selalu berkorelasi kan kayak makin panjang makin bagus tuh tidak masuk akal logikanya. Ntar makin lama orang makin masukin apa ensiklopedi gitu kan. Jadi Iya. gitu sih, itu cuma ini doang, cuma guidelines, diikutin boleh, tidak diikutin juga boleh gitu sih. Tuh, jadi mungkin yang saya tangkap tadi yang paling make sense untuk saya tuh bukan kita compete ya, ngalahin jumlah katanya. Tapi Ya, bagaimana misalnya oke dia punya 3 poin, kita punya 5 poin. Gitu ya. Nah, 5 poin kan otomatis pengembangannya ya harusnya bisa minimal bisa nyaingin jumlah katanya atau mungkin lebih ya, tapi bukan fokus kepada jumlah katanya gitu ya. Tapi bagaimana yep, di artikel kita bisa membuat lebih baik lah ya. Itu poin betul. sekali penting banget. Nah, Bahkan mungkin lanjut ke bahkan kalau misalkan dirasa ya kompetitor 3 gitu, kita mau ngangkat 5, tapi duanya tuh nggak nyambung banget sebenarnya sama topik utamanya. Ya nggak usah ditambahin karena jadi nggak ah, relevan. maksa ya. Jadi maksa betul. Oke. Gitulah kira-kira. Ya, jadi intinya harus apa relevan juga ya. Misalnya kalau kita mau nambah Ya, itu poin-poin. malah nomor 1 tuh harus relevan. Gitu. Nah, silakan pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab Mas Ilman Tadi apa mengenai ya Pak Febri ya? Mas Febri yang kedua ya? yang kedua itu yang kayak Akordeon, Mas. Oh, akordeon. akordeon. Oke. Teks disembunyikan. Ya. Oke. Jadi nih kalau terakhir oke. Jadi nih kalau terakhir aku baca ya. Jadi aku belum pernah punya first hand experience gitu buat ngebandingin gitu yang hidden pakai akordeon atau enggak. Tapi kalau nih ada artikel yang bisa dicoba nih dibaca, aku baru lihat ini berapa minggu lalu. Jadi intinya ya kalau akordeon itu gunanya emang buat usability, gunanya buat user experience gitu biar nggak kepanjangan scrollnya ribet, itu selama di view source di kodenya tuh ada gitu. Jadi si HTML si konten akordeonnya tuh emang tercatat di source code, itu nggak apa-apa. Jadi value-nya logiknya value lebih rendah dibanding konten yang kejemrengan. Jadi konten di above default gitu kan, ini value-nya paling tinggi. Karena ini berarti penting banget kan. Makin ke bawah, value makin rendah karena makin akhir gitu ya, makin effort berarti kurang penting ini menurut pemilik website. Karena kalau penting kan di atas. Nah, yang akordeon atau ngumpet juga sama. Bisa dibaca bisa, tapi value-nya lebih tidak lebih rendah dibanding yang kejembreng gitu sih. Jadi kalau emang penting banget tampilin lebih atas, lebih kelihatan. Tapi kalau emang lebih nggak penting, misalnya kayak FAQ atau apa ya diumpetin di akordeon nggak apa-apa. Google bisa baca, tapi emang dianggap tidak sepenting yang dijembrengin. Gitu kira-kira. Baik. Terima kasih, Mas. Gimana? Tapi ini ada yang unik, Mas. Pada saat saya Boleh. coba searching di Google, tiket pesawat itu ada yang Wah. unik. Jadi ada dua Wah. website memang yang notabene dua raksasa bisnis di sini. Kantor Itu saya ada dulu. yang salah satunya make teks di hidden gitu. Akordeon yang tadi. Oke. Coba kita lihat yuk yang Ya. mana. Tiket apa Nah, Traveloka? itu dua-duanya. Oke. Terus. Nah, Versi desktop, versi mobile. Oh, Traveloka ini. sama tiket.com. Nah, Ya. kalau kita scroll ke bawah di website yang ini itu banyak disembunyikan, sedangkan yang satunya enggak. Tapi kalau dia di versi mobile disembunyikan juga. Nah, ini kan kalau kita buka defaultnya versi mobile nih. Kalau M-nya kita hapus, ini banyak teks yang dijembrengin gitu, nggak disembunyikan. Oke. Ya, terus. Jadi Nah, kenapa kalau dari sini kan kenapa si website yang sebelumnya rankingnya lebih bagus gitu? Oke. Jadi pertanyaan kenapa yang satu lebih bagus dari yang lain rankingnya itu pertanyaan yang
kita tidak pernah bisa jawab secara pasti. Oke. Karena ranking vektor Google tuh ada 200 lebih gitu, dan tidak selalu bobotnya sama. Jadi beda keyword tuh beda bobotnya gitu. Jadi aku nggak tahu kenapa Google memutuskan tiket itu nomor 2 di bawahnya Traveloka, aku nggak tahu. Jadi bisa jadi ini berpengaruh, bisa jadi ini tidak ngaruh sama sekali. That we don't know. Cuma yang pasti brandnya Traveloka lebih gede daripada tiket.com, mungkin itu. Gitu, sebagai mantan Oke, Traveloka. siap. Jadi Itu gitu sih kayaknya Mas. Jawab masih nih Mas. pakai, Makasih. thank you Ya, Mas Febri. Itu kayaknya masih pakai cara SEO agak-agak dulu ya Mas Ilman ya, di mana di bawahnya itu banyakin artikel gitu ya. iya ini tuh udah ini tahun berapa ya? Aku tahu homepage tiket ini nih nggak berubah, homepage pesawatnya aku tahu ini nggak berubah sejak 2017 kali ya. Ini udah 6 tahun lalu nih umurnya nih. Iya. Udah 6-7 tahun lah. Jadi ya ini cara lama. Ya kalau nggak broken nggak usah di fix lah. Oke. Ya masih worth jadi ya wes lah. Fokus yang lain aja ya. Wes yang lain yang belum tercapai. Ya. Betul. Oke. Thank you Nah, pertanyaannya. ada ini mungkin sebelum ke Mas Syarif sedikit, ini juga ada yang kayak di chat ya, mengaplikasikan jumlah kata di landing page ke blog itu salah nggak? Ini saya agak kurang ngerti pertanyaannya, mungkin Mas Loy bisa jelaskan, atau Mas Ilman nangkap nggak pertanyaannya? Mungkin perlu kasih contoh kali ya, kayak ini case-nya gimana sih maksudnya? Ya, boleh kalau mau ngasih contoh langsung ini ya Mas Loy ya. Nah, kedua, kalau case yang di artikel pakai hint apa tuh? Hidden bar kali apa sih? Oh, hidden bar, baca juga itu sama gak? Hidden bar tuh kayak apa ya? Mungkin Itu Mas kayak yang baca selengkapnya tuh. Oh, baca selengkapnya yang tadi ya. ya. Itu teorinya sih gitu sih. Yang ngumpet di bawah sini tuh lebih value lebih rendah. Teorinya gitu ya. Bisa jadi Google mungkin emang nggak baca ini, nggak menganggap ini tuh penting. Mungkin Google menganggap brand Traveloka mungkin yang lebih penting mungkin ya. Ya. Oke, kita lanjut ke Mas Syarif. Setelah itu mungkin kita kembali sedikit ngomongin SEO dan Elementor ya Mas Ilman ya. Case tadinya. Boleh. Oke, Mas Syarif silakan. Syarif bisa itu suaranya nggak ada. Nah, silakan Mas. Bisa dites suaranya lagi Mas, belum kedengeran suaranya Mas Syarif. Belum ada lambang mic. Nah, coba Mas. Oh, commute. Masih nggak ada nih. Kayaknya setting kayak aku tadi ya. Oh, masih belum kedengeran. Iya. Setting inputnya kali, Mas Syarif. Input mic-nya ya. Setting zoom-nya, input mic-nya. Kalau pas di unmute, ikonnya muncul, tapi pas di mute, ikonnya muncul, tapi pas di unmute hilang icon itunya. Coba Mas Arif Masa sih? itu cabut headsetnya dulu aja. Tanpa headset coba. Ya. Bisa tanpa headset, Mas Syarif? Kedengeran nggak ya tanpa headset? Nah, betul. Kedengeran. Sip. Kedengeran ya? Iya. Oke, selamat malam Mas Ilman. Salam Iya, kenal. malam. Mau nanya nih Mas, saya ada kasus keyword saya itu untuk KD-nya itu lumayan gampang ya, masih hijau gitu, sekitar 15 sampai 20-an ya. Tapi keyword itu kadang hilang, kadang masuk top 1, top 1 gitu kan, top 3. Tapi itu jaraknya itu berdekatan ya, entah seminggu atau enggak lebih dari seminggu, itu nanti hilang, nanti muncul, nanti hilang, nanti muncul. Itu kira-kira cara mengatasinya itu gimana ya, Mas? Hilang munculnya itu maksudnya webnya Mas Syarif tuh kadang ada di halaman 1, kadang hilang atau gimana? Betul. Kebetulan kan saya pakai SEMrush ya, Mas. Ya. Nah, biasanya saya tracking dari situ. Nah, itu tiap minggu itu pasti ada bolong-bolongnya tuh, Mas. Ada reportnya gitu ya. Oke. Oke. Oke, mungkin aku bantu jelasin dulu ke teman-teman. Tadi Mas Syarif sempat mention ada KD. Gitu kan? Yap.
Tahu KD apa nggak? Itu istrinya Raul Lemos. Iya. Jadi KD itu keyword difficulty. Biasa di tools SEO tuh punya matrix itu. Jadi kalau kita keyword research tuh misalkan ya mengatasi stunting misalkan gitu lah. Atau keywordnya Mas apa tadi? Boleh nggak di share? Kalau nggak Keyword rahasia. saya itu instalasi steam boiler. Wah, apa itu? Steam boiler. Boiler apa tuh Mas? Coba Google dulu. Itu kerjaan kontraktor sih, Mas. Oh, B2B ya. Oke, ini hampir pasti kecil nih keyword difficulty-nya. Yap, betul. Ya. Bahkan kayak nggak mungkin 15. Ini bahkan nggak kedeteksi di datanya. Ini benar sih Nggak kedetek ya. steam boiler ya. Oke. Ya, itu. Kalau mau ngelihat, jadi tadi Mas Syarif nanya nih dari hasil trackingannya di Semrush itu bolong-bolong, kadang ranking, kadang enggak, gitu ya. Betul. Webnya apa namanya? Ada di sini nggak? Webnya sebentar. Di situ kayaknya nggak ada, Mas. Jadi Webnya Cahaya Sejahtera sih. oke, boleh ditaruh di chat aja deh. Nah, kalau saranku ya, kalau buat nge-tracking performance SEO itu jangan cuma pakai satu tools doang, apalagi tools pihak ketiga kayak Semrush. Udah ngecek di Google Search Console belum? Yang toolsnya Google langsung. Belum sempat ke situ sih. Nah, Selama coba ini cek di fokus situ. ke Semrush aja, Mas. Nah, coba cek di situ karena yang akurat istilahnya yang first party data pihak pertama ada di nih ada nih titik.sejahtera.com ada nih. .co.id. Iya. Yap. Ide atau Dia ada punya dua. Oh, ini ada di atas. Kita Atas, punya atasnya. dua domain. Ada nih, ada. Ada nih nomor. Kok ini banyak sih, bukan 10 lagi? Berapa sih? 15 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, 20 nih. Ya, ini ada posisi berapa. Jadi, oke. Jadi, Mas, lebih baik pakai Search Console. Kalau itu yang lebih real. Kita bisa lihat trafficnya beneran ada apa enggak. Gitu. Oke. Jadi kan kalau ini aku coba kasih lihat data Search Console yang boleh kulit kasih lihat apa ya. Oh, ini deh, daily SEO deh. Nah, gini nih. Jadi, kita bisa lihat halaman apa yang nge-landing buat keyword tersebut. Misalkan ini ada halaman tentang canonical nih, kebaca nggak? Nah, ini kan kelihatan tiap hari ada trafficnya nih, ada impressions-nya. Berarti ya tiap hari pasti nge-ranking gitu. Mau kata tools-nya hilang, datanya ada kok, tiap hari masuk gitu. Jadi coba lihat dari sini dulu gitu. Oke, Mas. Kira-kira. Oke. Sip. Mas Arif. Satu lagi boleh, Mas? Boleh. Silakan. Ini, Mas, untuk produk-produk yang ketiban sama e-commerce itu gimana sih, Mas, cara ngatasinnya, striknya? Bisa kita nyari jual laptop gitu kan. Nah, sekarang kan banyak tuh e-commerce tuh kayak toko oranye, toko hijau. Nah, itu posisinya udah ditempatin semua tuh, Mas, sama itu, Mas. Pertanyaan klasik ya, Mas Hilman ya. Jawabannya Tapi selalu menjadi yang menarik. Apakah bisnis Anda nih yang jualan laptop tadi itu bersedia mengeluarkan uang ratusan juta tiap bulan buat bisa ngalahin Tokopedia atau toko oren? Karena mereka cost-nya tuh segitu. Cost gaji karyawan, cost gaji server, cost gaji tools-nya, segitu. Nah, kalau emang nggak bisa, jangan bersaing lawan mereka. Gitu. Jadi ekspektasinya diturunin lah gitu. Jangan jangan mimpinya digedein tapi ekspektasinya diturunin gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya berarti jangan ngincer keyword tersebut. Gitulah. Gampangnya gitu. Jadi carilah keywords, carilah queries yang kagak ada merekanya. Gampangnya. Ya masa iya jual laptop HP apa gitu masih kalah juga sih yang udah spesifik gitu kan. Jadi carilah yang kayak gitu-gitu. Oke, lebih spesifik kali ya, Mas, gitu ya. Iya. Nah, di chat tuh, Mas, sasar long tail. Yang long tail betul istilahnya. Long tail juga yang mereka nggak ini ya, nggak ada ya. Kalau Iya benar ya, long tail yang mereka punya tetap mereka yang menang sih. Ya, pokoknya yang emang web kita tuh emang jagonya di situlah gitu. Kayak misalkan web kita tuh jualan gamis misalkan gitu ya. Ya kita berharap untuk gamis variasi yang
antah berantah tuh itu kita masih punya chance menang gitu. Tapi Makanya ya jadi harus kita pun jangan palu gada. Kalau palu gada malah susah. Jadi memang harus fokus web fokus kita juga. dan harus lebih kreatif ya Mas Ilman ya. Betul, mencari produk, mencari angle yang gitulah. Betul. Iya. Oke, Mas Oke, Ilman, cukup. ya Terima thank kasih. you ya. Oke, Ya, thank ke you. Mas Faisal, sebentar Mas Faisal, mungkin saya mau kembali ke Elementor mungkin khususnya ya. Nah, waktu ketemu di SEOcon tuh kenapa bisa hari ini ada karena Mas Ilman sudah ada pengalaman nih dengan klien yang punya website Elementor. Bisa cerita nggak ada kendala apa aja sih gitu ya? Atau hal unik-unik apa yang ketemu di websitenya dia gitu di kliennya Mas? Oke. Jadi ini aku sebutin nama kliennya nggak apa-apa deh ya. Bentar, boleh nggak sih? Kayaknya nggak ngasih nama, asal nggak ngasih data sih nggak apa-apa ya. Ya, siap. Jadi ini klienku namanya Pas Houses. Dulu aku kerja di sini, sekarang aku jadi vendornya gitu. Nah, ini nih si blognya Pas Houses ini nih, itu dibikin layoutnya tuh dengan Elementor. Nih aku kasih buktinya ya. Ini ada nih Elementor nih, gitu Template kan. pakai Elementor. Nah, kita pakai template. Blok. Apa sih save template? Theme builder ya? Tim Theme di builder bukan sih? Elementor template. Ini benar nih Kak. Ini nih. Iya, tim builder benar-benar tim builder. Ini kan. Nah, jadi kita tuh pakai apa namanya? Aku pakai bala bantuan lagi web developer yang bikinin WordPress pakai Elementor. Ini pertama kali juga, bahkan aku apa namanya? Pertama kali nggak ya? Pokoknya intinya ya megang Elementor se-hands-on ini tuh sekarang gitu, setelah dibikinin sama si freelancerku itu. Jadi dari semua apa namanya? Dari semua webnya blognya kita tuh pakai Elementor template gitu. Dan sejauh ini dari aku sih nggak ada masalah SEO sama sekali gitu, karena aku nggak bisa ngasih data Search Console ya, tapi begitu kita publish blognya, kita posting mulai sehari 1, sebulan 20, terus setelah bulan ketiga kayaknya kita naikin, kita doublein. Sehari 2, jadi sebulan 40, ya trafficnya naik terus gitu. Jadi yang tadi aku bilang masalah harus konsisten nulis, karena itu kita banyak nulis yang bagus nih ya, asumsinya tulisannya bagus gitu kan, kita banyak nulis, itu pintu masuknya banyak, orang masuk ke web kita kan, kontennya, topik-topiknya banyak, dan konten-konten kita itu dibuat dengan yang tadi aku bilang tuh, gampang diklik sama orang. Jadi pas masuk homepage-nya blog Pas Houses nih, artikel terbaru tuh ada semua di depan gitu. Terus kalau mau pagination ada pagination di bawah. Terus ada juga kategori tuh kelihatan banget di atas nih. Kategori blognya ada apa aja sih? Jadi pintu masuk menuju postingan-postingan kita itu bisa dari berbagai tempat. Ada di feed utamanya, ada di sidebar sedikit, ada di kategori. Ini halaman kategori, isinya sama list postingan di kategori tersebut. Jadi ini semua tuh dibikin di Elementor gitu. Intronya gitu dulu kali ya. Gimana? Ya, siap. Jadi ini blognya pakai Elementor. Template itu tuh maksudnya mungkin bagi teman-teman yang belum sering lah pakai Elementor gitu, mungkin agak bingung ya. Nah, jadi kalau misalnya Elementor itu punya namanya feature-nya template. Nah, salah satunya bisa buat template blog. Bahkan bisa tiap kategori layout-nya beda. Jadi template blog itu lebih kepada layout, tetap nanti kontennya isinya tuh di post ya. Masing-masing di Ya. post. Nah, Aku kasih lihat ya postnya. nah Tuh. Gitu. Jadi ini editornya udah pakai Gutenberg gitu-gitu, udah ya udah modern lah gitulah. ya. Nah, sedikit tentang Elementor itu kan karena dia page builder ya, Mas Ilman ya. Setiap apa namanya elemen yang masuk kan dia tuh ada kayak kode Elementornya sendiri ya. Oke. Nah, jadi kalau Ya. kita inspect tuh misalnya Elementor apa ada ID-nya lah gitu kan. Ya. Kan bisa ada beberapa kayak step itu. Dan lalu kan pasti di tengahnya ada konten, apakah itu heading ya, paragraf
gitu ya, yang lain-lain. Nah, Ya. so far pokoknya nggak ada pengaruh secara langsung ya, walaupun nanti secara di belakang itu ada kode-kode kayak gini nih. Beda dengan kalau kita HTML kan nggak banyak kayak ininya lah gitu ya. Nah, itu gimana tuh Mas? Yap. Aku nggak ngerasa ada ini yang berarti ya, kesulitan berarti karena bener-bener begitu abis dibikinin sama dia, aku dan timku tinggal pakai. Itu satu tuh paling, jadi kayak kita bener-bener sih awam sih, kita user lah istilahnya gitu kan. Kita bukan developer, jadi kita user. Terus awalnya sih aku inget-inget ya, ini udah 1,5 tahun, udah 1 tahun lalu lah pas pertama kita mulai. Kalau aku inget-inget emang kayaknya awalnya ada sedikit rasa bikinnya pakai Elementor ya gitu, karena aku dulu bikin template WordPress tuh coding sendiri pakai HTML, CSS, PHP gitu kan. Dulu aku custom tuh kayak gitu. Ternyata bikin pakai Elementor, kok ya cepet jadinya. Jadi kan terasa ya ini jadi cepet bisa bikin konten kan. Jadi kok cepet jadinya, dan kekhawatiran tadi ngerasa nanti bakal gimana nggak ya? Malah nggak apa-apa sih, malah nggak terjadi sama sekali. Jadi ya kita nggak perlu mikirin belakangnya gimana tuh, mungkin kelebihannya ini kali ya. Jadi udah tinggal fokus ke publish gitu. Gitu sih, sejauh ini sih gitu ya, Oke, berarti ngerasanya ya. dan sebenarnya udah ya berdasarkan pengalaman nggak ada masalah ya Mas ya, selama kontennya itu ya memenuhi kriteria SEO friendly lah ya. Nah, Betul, ngomong tentang kualitas SEO friendly nih dan membuat konten, pasti kan harus ada basic yang kuat ya Mas Ilman ya. Ya. Nggak cuma asal nulis gitu ya. Nah, betul. mungkin sekalian deh bisa bantu sedikit penjelasan tentang kalau nggak salah kursusnya Mas Ilman yang sedang berjalan ini Oh, apa nih? Nah, oke. mungkin nyambung nih Mas Ilman. Wah, langsung jualan dikit mulai. Jadi ya semoga nggak hard sell. Jadi gini, jadi teman-teman aku bikin course ini collab sama WP Club punya Mas Sinar Hadi. Jadi ini course buat pemula sebenarnya. Jadi buat orang-orang yang benar-benar belum pernah belajar SEO secara menyeluruh, yang belum tahu petanya SEO tuh kayak gimana sih, lewat mana sih gitu. Jadi ini fundamental, ini basic gitu. Buat yang mau belajar, buat yang blogger, buat teman-teman yang misalkan background-nya web developer nih, pengen tahu SEO tuh gimana, insya Allah bisa gitu. Karena kita juga ada bahasan teknikalnya gitu kan. Tapi di sini fokus ke big picture SEO tuh ada apa-apa aja sih. Nah, jadi kurikulumnya tuh dibahas benar-benar dari aspek-aspek penting di SEO gitu. Dari ini yang satu udah lewat kemarin, tapi ada recordingnya, masih bisa dilihat, masih bisa ditonton. Terus high level SEO fundamental tuh, SEO tuh ada apa-apa sih elemen-elemennya sebelum dikenalkan lebih detail di berikutnya. Jadi bikin content planning, riset topik gitu tuh di pertama, terus dari topiknya kita bikin jadi konten yang ditulis, terus dari konten udah, dari technical gimana. Kalau yang nomor 4 nih buat user, jadi user gimana biar happy nih baca kontennya. Kalau 5 nih gimana biar search engine happy ngunjungin web kita. Terus terakhir ngomongin namanya link building gitu, gimana web itu bisa dikenal sama orang lain, dapat rekomendasi lah dari website-website lain gitu. Jadi kira-kira high level tuh kayak gini. Harapannya setelah sesi-sesi ini, teman-teman jadi punya peta, sehingga kalau teman-teman mau belajar sendiri, mau ngoprek sendiri, itu udah bisa terarah lah gitu. Daripada baru belajar pertama, coba-coba sendiri bingung gitu kan, mau coba yang mana. Kayak dulu saya kayak begitu gitu. Begitu belajar, diajarin gitu, belajar sama orang, ternyata lebih gampang ya, berikutnya bisa nge-explore sendiri. Gitu sih Ada kira-kira. diajarin pakai SEO tools atau plugin nggak Mas? Untuk Hanya ngebantu, basicnya aja dulu. iya buat ngebantu ada, tapi kita fokusnya ke ini sih, fokusnya ke manual, ke cara ke mindset dan ke how to-nya secara manual. Karena tools itu mempermudah. Ya. Jadi bukan ngajarin pakai tools tapi nggak tahu caranya gimana sebenarnya. Jadi kita toolsnya ada nyerempet-nyerempet, tapi bukan yang jadi fokus. Nah, nanti ada sedikit pertanyaan mengenai SEO plugin nih. Nah, berkaitan dengan kursusnya Mas Ilman, jadi khusus komunitas Elementor ada, ya ini promo khusus ya yang saya wajib menyampaikan ya. Jadi ini saya di chat, ini bisa memakai kode diskon ini ya, B2 Elementor ID.
Nanti untuk lebih lengkapnya bisa ke link yang ini sebentar. Ini aku kopinya. Dah, dia. Oke, siap. Ini kuponnya harusnya masih valid ya, Mas ya? Masih valid, masih valid. Oke, jadi Masih valid. masih keburu nih untuk yang batch kedua ya, Mas ya. Masih Nah, keburu. tapi tetap nanti pada akhir acara ini kita ada slot 1 free untuk teman-teman ya, nanti caranya terakhir ya. Nah, sekarang kita tadi tuh ada yang raise hand. Mas Faisal masih ingin bertanya, Mas Faisal? Ya, masih Mas. Halo, suara Ya, saya masih silakan. dengar. Bisa di stop share dulu, Mas Iman. Sorry. Siap. Oke. Oke, halo Mas Ilman, kenalin saya Faisal. Jadi saya mau bertanya Mas, apakah subdomain itu bisa membantu main domain gitu Mas? Jadi kayak kan banyak nih website-website yang menggunakan blognya itu di subdomain, sementara di main domainnya itu adalah semacam landing page doang gitu. Apakah itu bisa membantu si main domainnya itu Mas? Oke. Oke. Ini juga pertanyaan yang lumayan sering ditanyain ya, dan kalau buat, jadi ada 2 perspektif nih, perspektif kata Google sama perspektif yang realitanya ya. Jadi kalau ditanya apakah akan membantu main domainnya, dari realitanya ini, dari pengalaman orang-orang itu tidak gitu. Jadi mikir gimana ya, gini. Jadi biasa subdomain itu dipakai buat ngasih alamat untuk sistem yang berbeda sama website yang di domain utama kan. Jadi misalkan webnya tuh A gitu kan, terus subdomainnya tuh webnya beda banget gitu, b.a.com, itu tuh si B itu tuh beda banget sama yang utama. Jadi subdomain tuh gampang dipakai karena gampang manage-nya, tinggal apa namanya, satu alokasi server subdomain tersebut gitu. Nah, karena karena nature-nya yang beda banget tuh, domain utama begini nih, pakai sistem apalah, React.js atau apa whatever, subdomainnya blog pakai WordPress gitu kan. Tampilannya pun jadi beda banget. Nah, Google pun jadi melihat itu dua tuh makhluk yang berbeda, sehingga dinilai sebagai orang yang berbeda gitu. Nah, jadi apakah akan membantu domain utamanya? Malah enggak. Ini dua-duanya ini masing-masing ini punya apa namanya ya, punya reputasinya masing-masing lah. Mungkin ngebantu secara, adalah ngebantu, tapi dari pengalaman sih tidak signifikan gitu. Dan si bapaknya nih, domain utamanya punya power, itu tidak turun ke anaknya. Subdomain itu kayak anak tiri lah gitu. Nah, karena beda subdomain, beda banget mukanya, jadi kayak anak tiri kasar gitu. Nah, jadi idealnya dari sisi SEO, search engine bilang, Google bilang, itu doesn't matter tuh. Pilih aja yang caranya paling gampang buat diimplementasi apa nggak bisa. Tetap nggak masalah. Cuma emang dievaluasinya beda gitu. Subdomain tuh anak tiri, domain utama tuh bapaknya gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau pengen bisa bapaknya ngasih power ke anaknya ngasih power ke bapaknya, kasarnya gitu, itu pakai subdirectory, pakai slash. Jadi WordPress-nya tuh misalkan gitu ya, diinstal di subdirectory. Caranya lebih ribet. Kayak Passases nih, Passases tadi .id itu slash pages, itu tuh instalasi WordPress-nya ada di sana. Itu kita dikasih subdirectory tersebut jadi satu server sendiri, kita installin WordPress. Tampilannya kita samain, kita miripin gitu sama yang utamanya di depan. Biar padahal yang depan itu pakai React.js gitu. Pakai React Next.js. Nah, tapi kita bikin mirip supaya seenggaknya Google dan user ngelihat bahwa oh, ini dua nih sama nih, bapaknya sama anak kandung nih, subdirectory. Padahal WordPress juga gitu. Jadi, kalau technically memungkinkan, sebaiknya pakai subdirectory. Tapi kalau secara teknis itu sulit banget, masih bisa kok subdomain tadi, walaupun emang tidak saling mendukung gitu, kasarnya gitu. Oke Mas, thank you Mas. Oke, semoga membantu ya, agak panjang. Ya, membantu Mas. Thank you, Mas Faisal. Nah, Mas Iman, tadi kalau yang masalah subdomain sama domain utama, kalau misalnya bisa dapat value dari backlink domain utama, ada value-nya nggak, Mas? Yang lebih gede value itu kalau subdirectory sih, kalau berdasarkan pengalaman orang-orang ya. Aku sih nggak pernah punya perbandingan case sendiri ya, tapi kalau dari baca-baca case orang-orang,
begitu dari subdomain dia migrasi ke subdirectory itu langsung cepet naiknya. Jadi subdirectory itu yang lebih ngebawa, lebih ngasih rekomendasi lah. Iya, Bapaknya ke anaknya, anaknya ke bapaknya itu subdirectory. iya, iya. Oke, siap. Tuh. Nah, ini belum ada yang resen lagi, tapi di chat ada nih Mas Palti ya. Mas kembali, Mas kali ya. Mas Palti, pakai Elementor apakah ngaruh ke load page, Mas? Kalau cuma kita pakai tim kayak Yoast itu mungkin plugin ya, bukan tim, mungkin tim WordPress ya. Mana yang lebih baik kalau cuma untuk kebutuhan blog? Nah, mungkin mau nanya dulu nih, yang pas host itu yang blognya speednya gimana, Mas? Nah, terus terang aku tidak mikirin banget ya. Coba kita lihat ya. Aku nggak mikirin banget karena jadi Google tuh emang bilang bahwa si speed Core Vitals tuh bukanlah yang paling penting banget. Jadi intinya asal nggak parah-parah amat loadingnya semenit gitu, itu nggak. Jadi Nah, asal oke lah gitu, nggak mesti harus di hijau Google atau Search 100. Console-nya pas Core Web Vital juga, Mas? Coba aku lihat ya. Fungsinya kan dia ada ini ya. Nih page experience. Aku coba lihat page experience saya. Ya. Nah ini nih. Ini sih nggak apa-apa sih. Ini aku nggak tahu kenapa turun, padahal perasaan kagak kenapa-napa. Oh, I see, kemarin habis changing something. Entahlah. Pokoknya kita nggak terlalu mikirin ininya sebenarnya. Cuma emang kalau begini nih ada tren yang turun begini nih mungkin aku harus investigasiin. Cek dulu ya. Dicek dulu, ini selama ini kan fine aja ya, kok tiba-tiba turun gitu kan, aku harus cek kenapa gitu. Jadi kalau misalkan ya masih banyak hal-hal yang harus dioptimasi lagi, kualitas konten segala macam itu dulu gitu, Ya. baru speed. Jadi Baru jangan speed itu technical duluan terakhir. padahal kontennya juga belum benar. Gitu sih kira-kira ya. Saya mungkin menambahkan sebagai pengguna Elementor. Jadi sebenarnya maksudnya gini, kalau kita pakai Elementor, selama kita tahu cara pakainya, itu kita masih bisa dapat speed yang decent lah, yang oke gitu. Walaupun nggak terlalu, mungkin nggak sampai 199 gitu ya. Tapi pengalaman saya selama kita tahu cara pakai atau cara membuat website dengan Elementor, baik itu untuk template blog atau mungkin untuk homepage kita atau page about gitu, itu bisa. Tapi memang kita perlu tahu caranya, atau mungkin kita bangun layoutnya itu dengan performance mindset gitu. Dulu sih saya pernah sharing sih di artikel gitu. Jadi mungkin contohnya gini, kita kalau misalnya dulu kan ada namanya kalau di Elementor tuh section dan kolom ya. Habis itu ada inner section. Nah, kalau kita masih pakai caranya gitu, kita mau buat satu layout tapi terlalu banyak section gitu. Nah, itu pasti akan memperlambat website karena terlalu banyak level-level itunya lah gitu ya. Nah, sekarang kan Elementor nih ada namanya kontainer. Nah, kalau misalnya kita bisa pakai yang Flexbox kontainer ini, itu ringan gitu. Dan juga ada beberapa settingan Elementor lain. Nah, mungkin nanti kalau ada waktu saya bisa kasih lihat ya settingannya. Itu baru dari segi settingan Elementor, cara buat layout. Belum lagi bagaimana kita isi kontennya, Mas. Kalau misalnya kita pakai image ya. Image-nya yang belum dioptimasi, belum dikompres, itu kan pasti lama-lama berat ya. Nah, itu pasti akan pengaruh ke speed juga gitu. Nanti mungkin kalau misalnya ada waktu, kapan-kapan mungkin mengenai speed kita akan bisa bahas. Kita juga bisa praktekkan, Mas Adi juga pinter tuh. Nah, nanti kita bisa belajar bagaimana mengoptimasi atau membuat website Elementor tuh lebih cepat ya. Nggak kalah deh sama yang itu gitu ya. Nah, tapi pertanyaan yang di bawahnya itu dari Mas Palti, kalau cuma untuk blog aja, nah saran saya jangan pakai Elementor, mending pakai kalau hanya blog gitu ya, nggak ada tampilan home, about yang mesti layout custom, itu menurut saya cukup pakai WordPress theme. Cari aja yang paling ringan atau yang paling user friendly untuk teman-teman gitu. Nah, kalau saya kan lebih banyak sering banget merekomendasi pakai Blocksy theme, Mas. Kalau saya. Kenapa Blocksy? Blocksy, Mas. Blocksy. BLOCSY. Oh ini. Si theme. Blocksy, oke. Ya, jadi untuk orang yang
nggak bisa coding kayak saya nih, no coders ya, tanpa coding gitu ya. Saya biasa pakai ini. Kenapa? Karena dari headernya udah, walaupun ini tema free, bisa buat header yang cukup profesional, misalnya transparan header, sticky header gitu ya. Dan settingan bloknya semuanya di customizer. Enak semuanya, dan udah tampilannya udah cukup bagus banget deh. Yang website saya tanpa coding masih baru sih ya, itu pakai itu gitu. Itu sih info aja sih ya untuk teman-teman yang mungkin lagi cari-cari WordPress theme gratis ya. Sebenarnya kalau pengalaman saya mau buat website, yang bayar itu cuman hosting dan domain, Mas Ilman. Tema itu bisa gratis. Bahkan Elementor saya pakai gratis, kecuali saya perlu yang fitur pro-nya. Contoh misalnya saya perlu pakai pop-up, saya perlu pakai form. Nah, itu baru saya pakai Elementor Pro. Tapi kalau cuma untuk company profile, blog, saya biasanya blog sih Elementor. Ini info aja. Nah, Mantap, ada mantap. pertanyaan lagi di chat dari Mas Ersyad nih, Mas. Nah, ini saya kurang paham. Pertanyaan saya, seberapa penting XML web kita? Ini Pernah dengar katanya ngaruh buat crawling. Nah, sama XML gimana sih yang bagus biar bisa properly di crawl? Tentang mungkin maksudnya XML sitemap kali ya? Bener nggak? sepertinya nih, Mas, siapa nih? Ah, iya. Ya, oke, bener kan? Oke. Jadi kalau kita baca petunjuk dari Google gitu ya, XML sitemap itu, ntar aku lihat yang bahasa Inggris aja deh. XML sitemap itu adalah sebuah buku alamat, kira-kira gitu. Jadi kasih tahu bahwa halaman kita nih punya URL apa aja sih. Jadi kita ngasih buku alamat ke Google buat kasih tahu bahwa kita tuh punya ini, semacam kayak tolong kunjungi dong gitu, tolong crawl dong dari buku alamat tersebut. Gitu-gitu fungsinya kayak begitu kira-kira. Kayak daftar isi sama nggak sih, Mas, analoginya? Lebih sama kali ya. Kalau di buku kayak daftar isi lah, benar. Nah, jadi itu definisinya XML sitemap gitu. Kenapa namanya XML sitemap? Karena bentuknya formatnya XML gitu. Nah, tapi jangan terlalu khawatir sama XML. Jadi benar nih, XML tuh mempengaruhi crawling, membantu crawling. XML sitemap itu bisa ngasih tadi udah ya, ngasih alamat, dan itu mempermudah buat nge-crawling. Cuma Google bilang nih, gue butuh sitemap nggak ya? Nah, Google bilang kalau halaman-halaman kita itu saling link satu sama lain dengan baik, biasa Google bisa menemukan halaman-halaman web kita tanpa perlu mikirin sitemap gitu. Kalau webnya gede banget, baru kita sangat amat dianjurkan, hampir mendekati wajib tuh punya sitemap. Tapi kalau blog biasa pada umumnya 500 halaman ke bawah tuh nggak perlu. Nih, ini ada keterangan nih tentang sitemap gitu. Jadi hukumnya kalau web kecil itu mubah boleh, kalau web gede itu sangat dianjurkan. Nah, jadi tanpa sitemap pun udah bisa di-crawl kok sama Google. Cuma emang Google bilang kalau enggak, ini kalau besar. Jadi kalau kecil aman. Kalau besar tuh sangat ngebantu gitu kira-kira. Mungkin mau nambahin, Mas Iman, kalau best practice-nya biasanya kalau saya itu pakai setelah buat web kan ada plugin Ya. SEO nih. Ya. Ada Yoast, RankMath. Nah, saya biasa pakai Slim SEO ya. Nah, setiap plugin itu kan dia ngebantu untuk kita submit sitemap XML kita. Nah, contoh misalnya kalau Slim SEO itu tinggal tambahin sitemap.xml gitu ya. Nah, Ya. kita udah install dulu tapi itunya. Habis itu di Google Search Console kita masukin. Nah, itu mungkin untuk web kita yang baru, kalau kita submit XML kita itu kayak ngundang Google kali ya, Mas Ilman ya. Betul. Masuk Betul. dong Nih, gitu. Ya, nih. betul di sini ya. Jadi aku pakai Yoast kalau aku. Mm-mm. Pilih pakai Yoast. Ya, jadi teman-teman Jadi kalau bentuknya yang begini. web baru sudah mulai bisa launching nih di live nih, mau ngundang Google, itu jangan lupa boleh tuh kita masukin sitemap kita ya, submit XML. Betul. Oke. Betul, Nah, Pak. berikutnya dari Mas Novian Bayu nih. Elementor AI. Nah, ini tentang AI nih. Sebenarnya Elementor Ini. ada AI, ada text generator ya, ada image AI generator juga.
Tapi mungkin ini Oh. kayaknya bisa ke umum juga ya, karena kan ada tools SEO yang buat konten itu pakai AI ya. Nah ini pertanyaannya gimana nih Mas Ilman? Kira-kira. BTW yang tadi Elementor AI itu di mana ngelihatnya? Oh di Template ini Mas. apa? Misalnya kalau kita, misalnya Mas harus buka ininya Mas, page yang pakai Elementor Mas. Mungkin di Pages-nya ya? template-nya, Atau ini bukan deh di coba deh edit. bukan di postnya, tapi di kayak di halaman yang pakai Elementor. Tapi itu Kalau nanti di mesti page di-connect dulu. oh harus login dulu gitu ya? Tapi ini bisa dilihat, misalnya Mas klik salah satu elemen teks deh misalnya ya. Nah, Ini misalnya oh ini klik itu. dia. Nah, itu harus diklik itu, nanti Mas connect dulu akunnya. Nah, itu Oh kalau I nggak salah see. ada free credit berapa gitu. Jadi sekarang untuk web creator butuh kontennya kan bosen nih kalau pakai Lorem Ipsum ya. Nah, bisa Iya. langsung di situ Mas. Cuman memang dibatasin ada Oke. kreditnya setahu saya. Oke. Bahasa Indo bisa, udah bisa. Bisa Mas setelah itu harusnya bisa Mas. Setelah itu dicari apa? Mungkin bahasa Inggris dulu, habis itu bisa ditranslate ke bahasa masing-masing. Oke, oke, noted, noted. Nah, kalau kembali ke pertanyaan ya, apakah konten SEO, konten AI itu tuh bagus apa enggak sih buat SEO? Nah, kita lihat apa kata Google ya. Google bilang ini dia. Google punya udah bikin panduannya nih dari awal tahun. Begitu AI rame tuh Google bikin. Waduh. Jadi Google intinya tidak peduli bikinnya pakai apa. Yang Google pedulin adalah value atau impact atau manfaat dari kontennya. Itu sih jawaban singkat dan menurutku lumayan clear lah. Jadi kayak intinya mah AI itu kalau dipakai buat membantu bikin konten yang bagus itu powerful gitu. Tapi kalau kita generate pakai ChatGPT langsung publish ke web kita tanpa diedit, lah ya kontennya kan nggak jelas kualitasnya gitu. Jadi lebih ke situ sih. Nah, Intinya resultnya tuh. menarik Mas Ilman. Mungkin mau tahu nih, timnya Mas Ilman di bawah komandonya Mas Ilman bagaimana mengoptimalkan penggunaan AI nih. Jadi kalau timku tuh belum sampai jadi daily. Jadi kalau timku di Pasar tuh belum pakai nih. Kita baru mau coba nih. Aku baru minta tolong timku tuh coba deh pakai Bard. Kan Google punya Bard kan. Coba deh pakai Bard buat ngobrol, cari ide konten gitu. Karena selama ini kita masih manual. Nah, tapi aku sendiri pun udah suka pakai ini walaupun belum di use case yang rutin kayak bikin konten itu belum. Tapi aku masih suka misal gini contohnya. Nih, aku kemarin di kelas yang daily SEO yang course tadi tuh, aku bikin feedback form gitu kan. Jadi aku kopas di sini nih, feedback orang-orang. Ini pertanyaan apa sih yang udah berjalan dengan baik gitu kan. Nah, di summary-in kayak gini. Jadi buat kayak begini-begini dah dipakainya. Bisa bahasa Indonesia ya? Langsung ya? Baru bisa bahasa Indonesia 2 minggu ini, seminggu ini ya. Oh, seminggu ini ya. Wah, baru tahu juga bisa bahasa Indonesia. Udah bisa bahasa Indonesia. Gitu. Kalau Jadi buat kayak begini kalau pakai. kalau Bard aksesnya tinggal itu aja Mas ya, bard.google.com ya. Iya. Tahu teman-teman pasti dapat apa harus sign up ya? Gue coba aja deh. Kalau ChatGPT kan bisa langsung tuh tinggal sign up terus kan Yap. masuk ya. Masih trial Mas, yang pernah daftar aja itu dapat. Yang terdaftar aja ya? Iya, aku pakai Kalau email udah lain nggak bisa terdaftar. Waiting Oh, list gitu. I see, waiting list ya. Ini Oke, juga oke. recent kan baru ya, sebelumnya belum ada ya. Mhm. Nah ini hari ini ada pengalaman Yap. menarik nih, mungkin bocoran sedikit untuk teman-teman. Mas Ilman juga tadi pagi saya udah kasih bocoran. Jadi kan untuk jaga-jaga takutnya nggak ada yang nanya nih ya. Oh. Jadi kan saya mesti siapin pertanyaan. Jadi saya jarang banget pakai ChatGPT segala gitu ya. Tapi hari ini wah, saya mesti siapin pertanyaan nih. Ya udah masukinnya di Google di ChatGPT ya. Tolong dong saya minta 20 pertanyaan yang lagi tren mengenai SEO dan page builder-nya pakai Elementor gitu. Keluar tuh 20. Dan itu sih Nih, lihatnya. asik banget sih, kayak saya ngobrol sama orang beneran Mas. Jadi Yap. bukan kayak kalau kayak kita nge-browsing Google kan, Google abis itu dia kasih referensi web-web gitu ya. Tapi kalau chat bener-bener kita tuh kayak lagi ngobrol gitu sama orang gitu ya. Betul. Nah ini nih pertanyaannya bagus-bagus sih menurut saya.
Nah, cuman lucunya pada saat saya nanya, tolong dong cari tahu tentang Clement Yo gitu ya. Belum ada datanya Mas, karena update dia terakhir 2021 September. Betul, betul. Jadi AI ini tuh emang dipakainya jangan buat minta data atau fakta. Iya, Karena iya, suka halu, suka ngasih jawaban yang ngaco. Jadi bagusnya emang dipakai buat begini, dipakai buat berdiskusi. berdiskusi ya. Nah, Gitu lah. ini ada Buat ngoding juga bisa. Oh, buat ngoding OpenAI ya, ChatGPT udah bisa sekarang. Pakai Python kan? itu Iya, pakai buat Elementor AI plugin. ada untuk coding juga nggak Mas? Misalnya kayak saya nggak bisa CSS nih. Aha. Saya bisa minta kode CSS dari Elementor AI di Elementornya. Nah, nanti mungkin Oh, di luar ini saya kasih link videonya ya Mas ya. Ini oke. informasi doang. Nah, Iya, iya. ini ada Banyak. yang DM saya, mungkin mungkin harusnya ke umum kali ya. Ini nanyanya gini nih Mas. Mengenai struktur SEO, penggunaan heading entah H1 sampai H6 dan juga paragraf atau deskripsi sangat berpengaruh gak sih Mas? Apa ada teknik untuk menggunakan heading tersebut agar menjadi SEO yang berkualitas? Oke. Jadi perlu dipahami di awal bahwa di SEO itu tidak ada satu hal yang kalau itu kita lakukan akan otomatis membuat performance kita bagus. Itu nggak ada. Jadi SEO tuh ada banyak faktor, 200 ranking faktor segala macam yang apa namanya? Yang saling mempengaruhi gitu. Mana yang apa namanya bikin kita ranking lebih bagus segala macam. Jadi tidak ada satu hal pun, dua hal pun, tiga hal pun yang paling manjur. Artinya kita harus berusaha hal-hal yang best practice yang bisa kita optimasi itu kita maksimalkan. Karena semua hal-hal tadi tuh kalau dikumpulin itu bisa bikin lebih SEO friendly. Jadi mungkin sekarang kalau ada takeaway bawaan hari ini tuh SEO tuh bukan sesuatu yang cetek langsung bagus gitu, enggak gitu. Nah, si heading tadi itu bagian dari hal tersebut. Jadi kita punya konten heading yang ngaco, kalau emang konten kita itu yang paling bagus, yang paling relevan, atau bisa jadi website lain nggak ada yang ngangkat topik tersebut, topik X gitu. Di web kita ada, website lain tuh nggak ada yang ngangkat topik X. Nah, web kita ngaco nih, speednya lambat lah, karena kita yang bahas X, kita bakal muncul nomor satu. Gampang kayak gitu. Nah, tapi kalau kita bahas topik yang pemain lain juga punya, artinya kan kita harus optimasi hal-hal yang bisa dioptimasi gitu kan. Termasuk heading tadi gitu. Jadi sebaiknya heading tuh ini juga bukan panduan baku ya, nggak ada panduan baku. Ini lebih ke pengalaman orang-orang. Sebaiknya jangan terlalu bertele-tele. Jadi heading tuh sebaiknya cuma maksimal heading 3. Kalau bisa pakai heading 2 aja bahkan kalau bisa gitu. Jadi karena kalau udah ada judul heading 1, heading 2 kan subjudul, heading 3 kan subjudul. Kalau sampai heading level berikutnya heading 4 tuh kayak ini artikel mau sedalam apa nih gitu. Mending bikin konten baru gitu. Jadi kira-kira heading tuh penting buat ngebantu user, ngebantu search engine ngelihat struktur web kita, struktur pages kita, sorry. Tapi ya juga jangan terlalu berlebihan lah. Gitu kali ya buat awal. Gimana? Sip, semoga bisa menjawab ya Mas IM nih, Mas IM. Mas tadi Mas Denny ya, tuh Mas siapa lupa yang dari Surabaya. Dani ya tadi. Iya. Nah, sebelum mungkin pertanyaan terakhir nih, ada yang mau nanya silakan, mungkin bisa langsung open video. Mas Firman bisa di stop share dulu sebentar. Ya. Ada pertanyaan terakhir? Sebelum nanti mungkin sebelum kita masuk ke door prize, nanti mungkin saya akan tampilkan settingan Elementor dan juga Elementornya apa saja yang bisa mendukung SEO gitu. Dari tools yang Elementor sudah ada ya. Ada? Mas, ini yang muncul di tengah-tengah konten, fitur Elementor kah? Ini termasuk SEO kah? Oh, itu plugin namanya inline related post kalau nggak salah. Ini Coba kayak kita lihat pakai ya. Gutenberg ya Mas ya? Itu bukan, itu bawaan plugin. Itu otomatis. Oh, otomatis pakai plugin otomatis ya. Bener nggak ya? Inline nih, pakai inline related post nih.
Wah, bagus nih Jadi resources. tengah-tengah postingannya. Inline related post. Dia Ya. otomatisnya apa tuh Mas yang buat otomatis? Dia bisa disetting sih. Aku sih udah setting ngedit template-nya dikit, udah aku tinggal gitu. Tapi dia klaimnya sih bikin berdasarkan Heeh. mana ya? Dia bisa Berdasarkan ngasih kayak link ke other post kan itu harus related kan Mas ya? iya. Nah, ini gini doang sih, dari kategori sama teksnya doang. Oh, oke. Ya aku percaya aja deh gitu. Ya minimal ada hal-hal yang memerlukan tools ya untuk membantu ya Mas ya. Daripada manual, bener nih capek manual, konten kita Iya. banyak, jadi Tapi berarti itu gitu. ngebantu ya Mas untuk misalnya orang pindah ke halaman lain gitu ya. Yap, jadi halaman kita kan jadi nggak jalan buntu kan. Jadi orang masuk cuma bisa close doang kalau nggak ada link ke halaman lain kan. Jadi kalau udah ini, kalau dia tertarik ya dia klik artikel yang lainnya. Tapi menurut psikologi atau apalah gitu ya. Kalau Ya, misalnya itu tengah-tengah itu kan jadi orang nggak selesai baca tuh Mas, jadi pindah ke halaman lain itu ada ngaruh nggak sih Mas? Kan katanya kalau misalnya orang tersebut stay lama nih artikelnya bagus dibaca sampai habis kan harusnya kan bisa memberikan signal yang bagus untuk Google ya. cuma masalahnya itu aku juga pernah dengar kayak begitu tuh. Cuma masalahnya hari gini mana ada sih orang baca sampai habis kan? Kagak ada. Jadi orang tuh baca ya yang mau dia baca aja gitu kan. Jadi paragraf pertama doang selesai dah gitu. Atau dia mau scroll down sampai yang mana gitu. Ya, nah, Selesai pergi lagi. tutorial Jadi kali ya. apa kecuali tutorial gitu kan. 1, 2, 3 ada stepnya ya. Betul, tutorial tuh iya. Nah, tapi kalau kayak gini mah nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa ya. Oh Mas, berkaitan dengan artikel nih Mas, kalau author itu bagus ditampilkan atau enggak Mas? Author, apa Author. pengarangnya atau penulisnya? Kan kadang Nah, di bawah author. tuh ada, kalau di blognya Mas Ilman ada ya, siapa yang Ya, nulis ini, itu gimana Mas bagusnya? Kalau untuk web kompro kan rata-rata di hidden tuh, wah yang penting ada artikel gitu ya. Nah, tapi bagusnya seperti apa Mas? Untuk jadi otoritasnya lah. kalau prinsip utamanya kan kembali ke apa yang bagus buat user gitu kan. Jadi ini SEO tuh kayak nggak pernah ada hitam putih banget lah, kecuali emang cara-cara yang apa cara-cara yang ngaco tuh itu dilarang. Tapi sisanya tuh kayak nggak jelas hitam putihnya. Jadi kayak bebas mau masang boleh, mau nggak boleh. Kalau saya sih minimal tuh kayak begini nih. Ditulis pas houses gitu. Ya, Jadi kelihatan ini tuh artikel resmi dari kita istilah gitu. intinya Kalau ya. di Daily SEO itu artikelnya ada penulis namanya, ada nama penulisnya karena aku pengen ngangkat penulis-penulisku gitu bahwa yang nulis tuh bukan orang sembarangan loh, bukan content writer biasa tapi emang dia seorang praktisi SEO juga. Nih gitu kan ada link profil link ini ya. Jadi aku pengen angkat itu Oh, oke. gitu sih. Siap. Nah, hari ini udah banyak pertanyaan. Semoga ini Mas ya, apa namanya, Mas Ilman bisa banyak menjawab pertanyaan teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang, bisa bergabung di Telegram Daily SEO, Mas. Boleh di-share nggak, Mas, linknya, Mas? Oh ya, Nah, ini ya, linknya ini. Ya, silakan. bentar, saya juga mau share link yang WordPress Jakarta. Oh, Jakarta ada Telegramnya juga. Ada, Mas. Mas Ilman udah masuk belum ya? Kayaknya belum sih. Nah, boleh, Mas. Masuk, Mas. Ini. Nah, jadi teman-teman nanti kalau mau ada pertanyaan ya di luar sini, kalau tentang SEO boleh di komunitas, kalau misalnya umum tentang WordPress dan yang lain-lain bisa di WordPress Jakarta. Di sana ada Mas Satrio, Mas Kang Adang, ya ada Mas Febri dan yang lain. Nanti kita bisa sharing-sharing juga di sana. Ya. Oh, Dan oke. mungkin saya mau share sama ini nanti, itu nanti ya pengumumannya. Mungkin saya mau sharing mengenai saya share ya Mas ya. Ya, agak subscribe ya. Mungkin sedikit aja ini. Tadi kan berbicara mengenai ini. Ntar aku ngambil minum bentar ya, aus juga nih. Oke, Gelasku habis bentar ya. bentar. Mana. Nah, ini aku coba masuk dulu. Ini masuk. Mengenai Elementor Settings nih, teman-teman mungkin yang masih belum tahu ya. Biasanya saya akan
Elementor setting ini saya akan beberapa melakukan apa di setting, di setup ya, yaitu advance. Nah, ini Google Fonts-nya biasa kalau kita pakai apa namanya font dari Google di Elementor ini kita pastikan di swap ya. Lalu di features, nah ini yang paling penting. Di features ini saya biasanya inline font icons ini saya pastikan aktif ya. Lalu kalau website baru pakai Flexbox container. Grid container ini masih alpha, nggak usah pakai dulu, nggak apa-apa. Lalu ini yang pengaruh sama performance ya. Lazy load juga masih alpha, saya nggak pakai ini, saya pakai plugin yang lain sih ya. Lalu nah ini nih, ini harus aktif semua nih. Optimize DOM output, improve asset loading, improve CSS loading, accessibility improvement. Itu aja untuk ke performance ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang jarang nyeting-nyeting nih ya, nah mungkin ini bisa mendapat informasi ya. Nah, lalu misalnya kita ke page coba kita add new. Nah, misalnya kita mau pakai Elementor. Nah, beberapa Elementor ini widget ya. Ini itu ada fitur-fitur SEO, misalnya contoh ini. Pastikan ini HTML tag-nya kita buat nih kalau misalnya custom page kayak homepage ya. Kita udah tentuin nih mana yang heading 1 ya. Kita bisa set di sini heading 1, 2, 3 ya. Biasanya paling banyak 3 lah kalau misalnya untuk yang sub-nya lagi ya. Lalu untuk di widget image juga ada, misalnya image box atau icon box ya sama. Misal contohnya image box. Sama nih title-nya ini HTML tag-nya berapa nih? H3 atau H2 ya, kita bisa set di sini. Icon box juga sama. Lalu apalagi nih? Kalau nggak salah yang FAQ ya. Accordion deh. Yang tadi Mas Febri ada sampaikan, misalnya toggle nih, misalnya toggle ya. Nah, di toggle ini, nah cuman nih saya kurang paham ya, nggak tahu mungkin Mas Diman kapan-kapan boleh info tentang skema. Sebenarnya di Elementor sendiri sih udah siapin FAQ skema ya. Kalau kita pakai toggle nih untuk FAQ misalnya ya, di sini udah ada FAQ skema. Cuman saya ada pengalaman teman saya yang bantu saya juga, karena saya kan belum benar-benar fokus di SEO ya, kurang tahu lah. Nah, dia saranin pakai skema yang lain. Jadi ininya kayak katanya sih kurang bagus gitu. Nah, ini nggak tahu nanti mungkin Mas Ilman bisa ada pendapat nggak gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau pada saat pakai Elementor untuk di halaman-halaman custom page bisa digunakan tuh, dimaksimalkan, optimalkan fitur-fitur dari SEO-nya ya. Nah, ini mengenai mengenai Elementor ya.